topi ini topi Amangkurat ya, Mas? Ya. Siapa itu? Terus saya bagaimana untuk menyimpulkan bahwa figur itu adalah figur penguasa? Mas saya menggunakan simbol kekuasaan dong, penguasa. Kalau hanya kopiahnya Pak Ustadz, belum tentu dia seorang penguasa, kan betul lah. Nah, itu mahkota raja yang saya pakai. Tapi yang dipilih adalah topi mahkota ini ya. Loh yang kan gampang, lihat itu garisnya. Kan lebih menyesuaikan ini kontur dan apa lekuk-lekuk garis. Oke. Kalau lekuk-lekuk garisnya kaku ya saya akan lain lagi gitu loh. Mungkin apa kopiahnya Batman. Ya toh? Nah, ini lekuk, lihatlah itu. Nggak mungkin dong. Saya kan bagaimanapun juga masih mengikuti Estetik, aturan kesenian yang estetikanya itu harus disesuaikan. Nah, jadi garis itu nggak boleh bertabrakan supaya terjadi yang namanya keharmonisan. Sama dengan hubungan cinta itu. Hubungan cinta itu kalau seandainya bertabrakan kan nggak bisa menciptakan keharmonisan. Itu loh. Nah, kehidupan yang harmonis itu yang harus keseimbangan garis, keseimbangan warna. Makanya di situ kan ada warna apa saja kan seimbang. Itu adalah hukum positif negatif. Itu loh. Itu dalam karya seni itu seperti itu. Lukisan ini harus tidak bisa dipisahkan dengan konteks sejarah atau perjalanan bangsa Republik Indonesia ini. Ya, Anda tahu bahwa sejak tahun 65 itu yang namanya bangsa Indonesia itu mengalami trauma yang psikologis yang begitu dahsyat ya, atas pembantaian rakyat Indonesia yang tidak berdosa. 3 juta manusia dibantai begitu saja itu. Setelah 1 Oktober 65. Ya, tahun 65 itu pembantaian 65 itu mengakibatkan bangsa Indonesia trauma psikologis yang luar biasa. Mereka hidup di dalam sebuah ketakutan. Ketakutan yang semacam ini menghasilkan apa yang disebut perubahan psikis, ya, sehingga setiap orang, setiap individu, ya, yang ingin selamat tidak dituduh untuk menjadi PKI, anggota PKI, dia harus bohong untuk melindungi identitasnya, ya, dia bohong. Itu. Jadi kebohongan yang dalam hitungan puluhan tahun itu menjadi kultur. Nah, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu suatu tindakan yang tidak pernah menggunakan otak. Dia melakukan secara otomatis. Itu ya. Nah, pembantaian 65 ini bukan hanya menghasilkan kultur bohong ya pada akhirnya, tetapi untuk menyelamatkan diri sendiri kan terus diri sendiri. Itu lebih penting. Nggak peduli itu saudara kadang-kadang dibunuh untuk dirinya sendiri. Itu muncul ketika itu berjalan dengan hitungan waktu, itu menjadi hyper individu. Makanya bangsa Indonesia itu sudah kehilangan yang namanya sense of gotong royong. Kalau dulu zamannya saya kecil, itu membangun rumah itu dalam hitungan 1 hari berdiri karena orang seluruh kampung bekerja. Peduli dengan sekitar. Iya, peduli. Nah, sekarang itu untuk membangun satu rumah, itu harus mengeluarkan dananya berapa, biaya berapa, ya. Dan tidak mungkin kalau ada misalnya angin roboh dan yang lain-lainnya, itu kita tidak mengeluarkan duit untuk membiayainya. Kalau dulu ada angin roboh, orang seluruh kampung saling menolong, saling membantu, gitu loh. Ini fakta. Jadi kita kehilangan kultur gotong royong, kultur toleransi, kultur solidaritas itu hilang, ya, akibat peristiwa 65 pembantaian karena kejiwaan kita itu sudah bobrok. Nah, oleh karena itu muncul hyper individu. Nah, hyper individu ini di dalam konteks kultur Jawa, kultur Surabaya itu termasuk suku bangsa orang yang suka jilat pantat. Nah, jadi jilat pantat itu adalah bahasa ungkapan budaya, ya, ungkapan budaya yang dipakai oleh rakyat kecil, akar rumput. Ya. Jadi gambaran tentang jilat pantat itu adalah gambaran real dari bangsa kita. Keren banget. Dari
bawah sampai ke atas mereka saling menjilat. Itu. Nah, yang saya katakan lagi, figur di atas yang di atas itu, dia menikmati apa tuh makan wine dan buah-buahan dan buah makanannya, laki dan perempuan. Dan lihatlah yang di sampingnya itu apa? Di samping itu ada orang menengadah. Mereka makan remah-remahnya saja. Sementara yang di sampingnya, ya lihatlah, di bawahnya itu apa? Ada rakyat kecil yang berteriak-teriak, tapi nggak digubris. Mereka tetap jilat pantat untuk mencapai tujuan. Itu adalah gambaran apa? Simbolisasi ya, lukisan yang memiliki simbolisasi yang sangat dalam. Itu adalah refleksi dari ungkapan saya tentang pemahaman budaya kita yang telah kehilangan budaya gotong royong, budaya toleransi, budaya yang itu sudah hilang menjadi seperti itu. Gitu loh. Akarnya dari 65. Ya, akarnya 65. Itu. Akarnya ketika kita sudah kehilangan pegangan ya, bahwa bangsa kita itu bangsa yang adiluhung. Itu. Terus apa? Ya menguntungkan ya apa yang menguntungkan diri sendiri. Makanya saya katakan dengan budaya hyper individu ini, korupsi di negeri kita akan sulit untuk dihilangkan. Akan sulit.